Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wa qala aidan, rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk menghadiri jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja karena kenikmatan yang masih dijaga oleh Allah pada diri kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih penting daripada kenikmatan kita berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita rasakan dan kita alami di dunia ini menjadi tidak ada nilainya. Semua yang kita miliki, semua yang kita jalani menjadi penuh dengan makna dan memiliki nilai yang sangat tinggi ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyitir kisah-kisah untuk membangun atau untuk menjelaskan mengenai ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para ahli kajian Al-Qur'an, para ahli tafsir bahkan menemukan hampir 2/3 dari ayat-ayat Al-Qur'an itu berisi kisah-kisah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqsus al-qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah, kisahkanlah oleh engkau al-qasasa, kisah-kisah. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berpikir. Jadi salah satu metodologi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita berpikir tentang petunjuk dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah melalui kisah-kisah. Kisah ini adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi, pernah dialami pada masa lalu. Sehingga karena ini pernah terjadi dan pernah dialami, maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan takdir dan sunnatullah bagi kehidupan ini tentu saja hanya tinggal menyampaikan saja. Dahulu ada orang yang melakukan seperti ini. Akibatnya begini. Pada masa lalu pernah terjadi kejadian seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam Al-Qur'an. Dari mulai sejak Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya tidak luput dari kisah-kisah tentang apa yang pernah terjadi pada masa lalu itu. Termasuk apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan pada setiap bulan Zulhijjah, yaitu yang paling utama tentu saja adalah haji, namanya juga Zulhijjah. Ini adalah bulan yang punya satu kejadian penting, satu syariat yang sangat penting dan sangat kolosal, yaitu haji. Maka disebut Zulhijjah. Ini adalah bulan yang punya pelaksanaan prosesi ibadah haji. Nah, tentu saja haji ini
oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan, nah itu mengikuti atau untuk menapaktilasi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau ini adalah orang atau nabi yang dijadikan sebagai salah satu prototipe bagaimana seorang hamba tunduk dan patuh dengan mutlak tanpa ada kecualinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada reserve. Kita bisa membayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan orang Hijaz, tapi beliau ini aslinya datang dari atau lahir di Babylon. Babylon itu adalah daerah di sekitar Irak. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menghadapi Raja Namrud di mana? Di Baitul Maqdis di Palestina. Maka berjalanlah Nabi Ibrahim ini sampai ke Baitul Maqdis dan kemudian menikah di sana dengan dua orang istri. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Hajar. Dan Hajar ini, baik Sarah maupun Hajar, ada yang mengatakan Hajar itu adalah budak. Nah, padahal yang sesungguhnya Hajar ini bukan budak, tapi dia adalah seorang perempuan keturunan bangsawan, masih merupakan keturunan dari bangsawan-bangsawan Mesir atau keturunan Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar, ya, gelar bagi raja-raja Mesir itu namanya Fir'aun. Nanti ada Fir'aun yang dijadikan sebagai contoh di dalam Al-Quran bagaimana seorang penguasa raja yang amat sangat zalim. Nah, Hajar ini adalah salah satu di antara keturunannya. Beliau adalah seorang bangsawan yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Karena pernikahannya itu yang sudah cukup lama, beliau sendiri umurnya sudah tua, maka kemudian Nabi Ibrahim ini memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sampai akhirnya Hajar hamil, Hajar hamil dan melahirkan anak pertamanya yaitu Ismail. Nah, ketika anak pertama ini lahir, anak yang diidam-idamkannya, yang diinginkannya sudah sejak lama, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah baru. Setelah diperintahkan dari Babylon menuju ke Palestina, menuju ke Baitul Maqdis untuk menghadapi kezalimannya Raja Namrud dan kemudian menyebarkan dakwah di sana, ujian kedua yang dihadapi oleh Ibrahim adalah beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera pergi ke Mekah, untuk pergi ke Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa. Kita bisa bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW menapaktilasi jejak leluhurnya Nabi Ibrahim itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim itu dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Dan itu bukan perjalanan yang singkat. Kalau Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Allah dengan mengendarai kendaraan yang Allah sendiri yang tahu, ya, yang disebut sebagai burak, tapi bagaimana bentuknya, wujudnya, wallahu alam. Dan itu dilakukan hanya dalam waktu yang singkat. Tapi Nabi Ibrahim harus berjalan dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah dalam satu perjalanan yang tentu saja sangat menyulitkan. Dan sampai di sana ternyata Nabi Ibrahim yang baru mengetahui Mekah itu, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyimpan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Itu adalah lembah batu. Karena memang batu di mana-mana, nggak ada tumbuhan, tidak ada makanan, dan bahkan tidak ada sumber air sedikit pun di situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim, tinggalkanlah anak dan istrimu di situ. Coba bayangkan, ya, Nabi Ibrahim ini tentu saja sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya dan anaknya yang diinginkan sejak lama. Ketika anak itu sudah lahir, bersama dengan istrinya diperintahkan untuk ditinggalkan saja di situ. Seandainya Ibrahim ini bukan seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, maka perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah digubris. Gak masuk akal. Bagaimana caranya istrinya yang tentu saja tidak sekuat dirinya
bersama dengan anaknya yang baru lahir harus ditinggalkan di satu tempat yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan. Ini berarti kan membiarkan anak dan istrinya untuk mati. Dan ketika dia pada masa lalu meminta kepada Allah untuk diberikan anak, lalu oleh Allah ternyata diberikan, diijabah, dikabul, apa yang diinginkannya itu harus dikorbankan. Tetapi begitulah Ibrahim. Ibrahim ini menjadi contoh yang sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana manusia seharusnya di hadapan perintah Allah. Jadi ketika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ini sudah perintah Allah, semuanya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang berkurang. Apapun yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang memberi madorot kepada diri kita. Dan itulah yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian dengan sangat sedih tentu saja dan sangat khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya, dia hanya bisa berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas tsamarat. Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Karena Nabi Ibrahim sangat paham ini adalah satu daerah asing yang bisa saja orang yang lewat situ adalah orang-orang jahat dan banyak sekali binatang buas yang ada di sana. Maka beliau hanya bisa berdoa menitipkan anak dan istrinya kepada Allah, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini menjadi negeri aman. Warzuq ahlahu minas tsamarat. Ini permintaan yang agak mustahil. Negeri yang tidak ada tanah, isinya semua adalah batu, tapi permintaan Rasul Allah Subhanahu wa taala Ibrahim ini kepada Allah, warzuq ahlahu minas tsamarat. Ya Allah, orang yang tinggal di sini berikan mereka rezeki minas tsamarat. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Ini kan permintaan-permintaan yang agak nggak masuk akal. Tapi bagi manusia, sesuatu yang diinginkan, mintakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai kemudian ketika kedua orang anak dan istri dan anak ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim hanya menyerahkan saja kepada Allah apa yang ada dalam pikirannya, yaitu minta supaya mereka berdua diamankan dan diberi rezeki walaupun agak kurang masuk akal, yaitu minta dikasih buah-buahan dan sayuran, padahal itu adalah tempat yang sama sekali nggak ada tanah, isinya batu semua, nggak mungkin ada tumbuhan yang bisa tumbuh dan bisa dimakan. Tapi itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia karena ini perintah Allah, ya sudah, saya serahkan saja kepada Allah. Apa yang saya inginkan dan saya minta, saya serahkan juga pada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian pulang ke Palestina, dan di Palestina beliau mendapatkan kabar yang bergembira lagi. Karena istrinya yang pertama yaitu Sarah akhirnya hamil juga dan punya anak namanya Ishak. Tapi bagaimana itu Sarah dengan dengan Ismail yang ketika berada di Mekah? Ternyata Sarah dan Ismail berada di Mekah ini sungguh berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya dititipkan oleh seorang hamba yang saleh dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah, maka Allah pun yang melindunginya. Dan kita tahu di dalam Al-Quran diceritakan, di dalam sejarah diceritakan, di dalam hadis Nabi diceritakan bagaimana Siti Hajar ketika beliau sangat khawatir, perbekalan sudah habis, air sudah habis. Sementara Ismail merengek, menangis terus karena memang belum mendapatkan seteguk air pun. akhirnya beliau berlari dari sofa marwah, terus saja begitu. Nah, itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan nanti menjadi salah satu rukun dari ibadah haji, yaitu bersa'i dari sofa ke marwah sebanyak yang dilakukan oleh Hajar. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan dari Hajar, dengan ketawakalannya, ketakwaannya, keikhlasannya, Allah Subhanahu wa taala menolongnya, dan akhirnya di bawah kaki Ismail itu keluar air yang sampai hari ini tidak pernah kering, yaitu air dari sumur Zamzam. Ini luar biasa. Dan kemudian setelah setelah Ismail ini menjadi dewasa, kemudian menjadi remaja yang sangat soleh, sangat tampan, Nabi Ibrahim diperintahkan lagi untuk pergi ke Mekah menjenguk lagi anaknya.
Dan ketika anaknya sudah kelihatan sangat tumbuh dengan sangat baik dan sebagainya, tiba-tiba ada ujian kedua yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada tara. Ketika Ismail itu sudah sampai usianya, kepada usia remaja, qala ya bunay. Nabi Ibrahim menyampaikan apa perintah Allah? Ya bunay, wahai anakku, inni ara fil manam. Aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, bahwa aku harus menyembelihmu. Fandur mada tara. Maka bagaimana pendapatmu? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan ternyata anak yang tumbuh ini dididik dengan didikan yang soleh, sangat luar biasa. Sehingga jawaban dari Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan saja apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan ternyata ini adalah ujian yang lebih berat lagi. Karena Nabi Ibrahim ini sudah lama sekali menginginkan anak ini, dan ketika tumbuh menjadi anak yang sangat dicintainya, karena kesolehannya, karena ketampanannya, karena segala sifat yang baiknya itu, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk disembelih. Falamma aslamahu wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Dan ketika kedua-duanya sudah siap untuk posisi menyembelih dan disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpimu itu, perintahku, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan memberikan pahala bagi orang-orang yang muhsinin. Inna hadzal balaul mubin. Ini hanya sekedar ujian saja. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kami akan mengganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Ini coba kita perhatikan ya, dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dengan ibunya Hajar di tempat yang sama sekali tidak aman dan tidak ada makanan. Kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Kedua-duanya adalah perintah yang masuk akal. Perintah yang bertentangan dengan pikiran manusia, dengan hawa nafsu dan keinginan manusia itu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya. Semua perintah itu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dijadikan sebagai al-bala, hanya dijadikan sebagai ujian saja. Karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah sedikit pun, walaisallahu bidzalamil lil abid. Allah itu sama sekali tidak akan pernah melakukan kezaliman terhadap hambanya atas perintah yang diberikan. Tapi semuanya adalah demi kebaikan hamba itu, untuk secara penuh tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan. Karena itu modal pokok dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dibiarkan hancur. Kita tidak akan dibiarkan rusak oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara pikiran dan secara hawa nafsu kita menolak itu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Nah, makanya kalau kita bawa cerita ini ke dalam kehidupan kita, sesungguhnya apa yang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemudian diabadikan sampai hari ini di dalam semua ritual ibadah haji. Ya, dari mulai tawaf, kemudian sa'i, kemudian melempar jumroh, kemudian menyembelih menyembelih hewan kurban. Ini adalah bagian dari apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim, agar kita ingat bahwa apa yang dilakukan Ibrahim itu bukan untuk mendolimi diri, untuk merusak kehidupan, tapi untuk membuktikan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita. Dan ini nanti kalau di dalam kehidupan kita nanti pasti akan menghadapi banyak hal. Pertama, kita akan menghadapi banyak kemauan dan keinginan. Pertama, kita pasti akan menginginkan keturunan. Yang kedua, kita pasti ingin mendapatkan kedudukan. Yang ketiga, kita ingin mendapatkan harta benda yang banyak. Oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu, keinginan-keinginan ini adalah keinginan manusiawi. Silahkan saja minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin punya keturunan, mintalah pada Allah. Tapi mintakan Rabbi habli minas salihin. Mintakan anak keturunan itu yang soleh. Jangan berpikir bahwa yang akan membuat kita beruntung itu adalah anak-anak yang kaya raya.
anak-anak yang punya jabatan dan kedudukan tinggi. Bukan itu. Yang akan menyelamatkan kita itu nanti syarat pertamanya adalah Rabbi habli minas salihin. Anak-anak yang soleh. Makanya ketika keinginan itu kita sudah mendapatkannya, yang harus dilakukan oleh kita ini adalah berkorban. Seperti Nabi Ibrahim berkorban meninggalkan Ismail. Hari ini tentu saja kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak-anak kita, tidak. Tapi kita harus berkorban melihat anak-anak kita agak sedikit menderita dengan pendidikan. Jadi kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tidak dididik di dalam ketaatan, di dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, kita ini menyayangi anak-anak kita, tapi ketika anak-anak kita subuh masih belum bangun, maka rasa sayang kita itu harus berubah menjadi sesuatu yang rasional. Ayo bangunkan anak kita ini. Biarkan dia agak marah sedikit, biarkan dia agak menderita sedikit. Tetapi itu akan membuat dia nanti menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Sebagaimana yang kita inginkan itu. Ketika anak-anak kita lebih menyenangi untuk main-main di mana-mana, dia main dengan gadgetnya dan sebagainya. Tapi harus ada waktunya dia ikut di dalam pendidikan itu. Maka kita harus dapat memaksa anak-anak kita agar mereka mau ikut di dalam pendidikan. Untuk apa? Kita sesungguhnya kan tidak tega lihat anak-anak itu menderita. Kita nggak tega lihat anak-anak menangis, kesulitan dan sebagainya. Tapi demi masa depan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, karena ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tidak kita sukai itu kita korbankan sedikit. Maka menjadi sesuatu yang tidak akan lama. Nanti ketika anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang saleh, inna kadzalika najzil muhsinin. Maka kenikmatan itulah nanti yang akan kita dapatkan. Kita seperti pada umumnya orang ingin mendapatkan harta benda, lalu kita cari harta benda itu. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita dapat rezeki jangan dihabiskan semua. Sebagian dari rezeki itu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedekahkan. Tentu manusia itu dia punya sifat bakhil. Semakin banyak harta yang dia dapatkan bukan semakin dermawan, bukan semakin mudah untuk mengeluarkan harta. Semakin banyak harta yang kita dapatkan, maka kita semakin sayang harta itu dikeluarkan. Itu adalah bagian dari yang kita hadapi di dalam kehidupan di dunia ini. Sama seperti kita menghadapi anak-anak itu. Kita amat sayang terhadap anak-anak kita. Kita juga amat sayang terhadap harta kita itu. Tapi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang ada itu harus kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagiannya harus kita infakkan. Memang tidak nyaman, memang tidak enak. Sebagaimana Ibrahim juga tidak nyaman, tidak enak juga. Tetapi kalau kita lakukan itu, maka nanti akan kita dapatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang muflih. Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka siapa orang yang diselamatkan oleh Allah syuhha nafsihi, dari rasa pelit, bakhil yang ada di dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang yang berbahagia. Dia orang yang sukses. Jadi ternyata kesuksesan kita itu bukan diukur dengan seberapa banyak kita mendapatkannya dari harta itu, tapi seberapa banyak kita membelanjakannya di jalan Allah, dan kita gunakan harta itu untuk ikut menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belanjakan semuanya di dalam kebaikan. Sebab harta itu kalau tidak kita belanjakan di dalam kebaikan, maka harta itu akan mengalir ke jalan kemaksiatan. Yakinlah itu. Maka sebelum harta itu dipaksa mengalir ke jalan kemaksiatan, kita harus ambil harta itu supaya dia mengalir ke jalan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menyelamatkan kita, tidak akan membuat kita menjadi susah hidup ini. Jadi mungkin dalam pikiran kita, wah ini nanti akan membuat kita jadi miskin. Mana kasat malun min sadaqah. Harta itu tidak akan membuat, sedekah itu nggak akan membuat kita menjadi miskin dan kehilangan harta kita. Kita justru akan mendapatkan banyak reward dari Allah. Di antaranya yang paling penting itu adalah kebahagiaan diri. Ketika kita membelanjakan dan membiasakan diri berinfak di jalan Allah itu, maka kebahagiaan ini akan berlipat-lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan yang terakhir yang sering kita minta adalah kita ingin mendapatkan kedudukan yang baik. Mereka yang punya posisi-posisi di dalam satu profesi tertentu ingin mendapatkan jabatan yang tinggi.
Dan ketika kita mendapatkannya, jabatan itu biasanya dalam pikiran kita ingin memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan harta yang lebih banyak, untuk mengamankan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Itu yang biasa kita pikirkan. Padahal sedekahnya orang-orang yang mendapatkan jabatan adalah menjalankan jabatannya itu sesuai dengan tupoksinya. Tugas pokok dan fungsinya itu apa? Udah segitu aja. Sisanya itu adalah kemaksiatan. Sisanya itu adalah penipuan-penipuan. Tapi orang agak sulit untuk bersabar ketika dia menjabat hanya menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam jabatan itu. Dan sebetulnya orang kalau mendapatkan jabatan dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya, itu biasanya orang nggak mau ada di dalam jabatan itu. Kenapa? Karena pasti jabatan itu tidak akan membuat dia menjadi kaya raya. Karena jabatan itu tidak akan membuat dia menjadi dapat keuntungan besar. Karena orang menjabat punya jabatan tinggi bisa kaya raya itu kan hanya karena dia melakukan kecurangan dan penipuan-penipuan. Dalam bahasa hadis itu disebut sebagai ghasyun li ra'iyatihi. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin mata yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi illa harramallahu lahul jannah." Tidak ada seorang hamba yang ketika dia mati dan pada waktu dia mati ghasyun li ra'iyatihi, dia menipu rakyatnya, dia kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala harramalahul jannah. Harramallahu lahul jannah. Allah mengharamkan dia menghirup wanginya surga. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang berat. Kita ingin dapat jabatan itu, kita berdoa pada Allah dan seterusnya. Tapi setelah didapatkan, ternyata kita ketika sudah menjalankan jabatan itu isinya adalah amanah. Isinya adalah sesuatu yang berat. Isinya bukan sesuatu yang menyenangkan sama sekali. Tapi ketika kita menjalankannya dengan baik, maka disitulah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini nanti kita akan mendapatkan semua kebaikan itu karena kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu setiap bulan Idul Adha ini kita diperintahkan, ayo kita ingat lagi itu semua apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bukan hanya sekedar cerita saja kita mendengar Ibrahim itu, tetapi kita harus menjadikannya sebagai salah satu pedoman dan tazkirah. Makanya kita dianjurkan setiap setiap Zulhijjah ini untuk menjalankan haji bagi yang mampu. Dan kalau kita tidak sedang menjalankan ibadah haji, salah satu syariat penting muakkad ditetapkan atau ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu menyembelih hewan korban. Man kana lahu sa'atun an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kesempatan, kita masih ada rezekinya walaupun terbatas dan pas-pasan, walam yudhhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ibadah kurban ini adalah salah satu monumen yang ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa tarakna alaihi fil akhirin. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini tarakna alaihi fil akhirin. Terus diabadikan sampai nanti hari kiamat. Supaya apa? Untuk mengingatkan. Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Sekarang kita ini pada bulan Zulhijjah ini mumpung masih ada hari ini dan 3 hari ke depan hari tasyrik, kita disyariatkan untuk menyembelih ibadah kurban. Ayo kita ambil kesempatan itu untuk mentadkiroh diri kita. Mentadkiroh bahwa ada sesuatu yang harus kita korbankan. Dan sesuatu yang dikorbankan oleh kita, korban itu sebetulnya bukan bahasa Indonesia itu. Dia dari bahasa Arab, kurban. Tapi tentu maknanya lain. Korban dalam bahasa Indonesia itu kita menghabiskan atau meninggalkan, mengorbankan sesuatu. Tapi itu pada asalnya itu adalah dari bahasa Arab, artinya adalah kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap pengorbanan yang kita lakukan sejatinya kita sedang mendekatkan diri pada Allah. Nah, oleh sebab itu ketika Allah memerintahkan pada kita setiap bulan Zulhijjah untuk mengingat apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah, ayo kita ambil kesempatan. Kalau ada rezeki, segera beli hewan kurban dan kemudian disembelih. Dan tentu saja bab menyembelih itu ibadahnya adalah sampai menyembelih. Setelah selesai menyembelih, ibadah lanjutannya itu adalah bersedekah. Kita bagikan daging hewan kurban itu menjadi bagian dari sedekah kita untuk orang lain.
Tapi yang paling inti adalah ini adalah monumen untuk mengingatkan kita bahwa pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan itu pasti akan mendekatkan diri kita pada Allah. Dan kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah yang akan menjadi pelindung kita. Itu yang harus kita yakini. Dan kalau kita tidak melakukan hal tersebut, Allah akan semakin jauh. Dan ketika Allah semakin jauh, hidup kita dibiarkan saja oleh Allah tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kerugian yang amat sangat besar. Nah, mudah-mudahan kita dengan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini, kita bisa menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim berserta dengan anak dan istrinya itu, yaitu sanggup untuk menghadapi sesuatu yang pada mulanya dianggap menyulitkan, pada mulanya dianggap tidak masuk akal, pada mulanya memberatkan. Tapi kita hadapi itu semua. Demi apa? Niatnya karena demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sebagaimana Nabi Ibrahim, wa fadainahu bidzibhin adzim. Ketaatan kita itu pada akhirnya akan berbuah pada kebaikan, berbuah pada kebahagiaan. Karena pada akhirnya Ibrahim pun, dia ketika meninggalkan anaknya menjadi soleh. Ketika dia diperintahkan menyembelih anaknya, oleh Allah diganti dengan sembelihan yang sangat besar, sehingga semuanya menjadi bergembira pada akhirnya. Dan insya Allah ini adalah kebahagiaan hakiki yang akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, takwa, patuh, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berusaha untuk sedikit pun bermaksiat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang salih, yang dapat menapaki ketaatan, menapaki hidup di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dianugerahi selalu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita akhiri saja sholat Idul Adha pada hari ini, dan kebetulan hari ini adalah hari Jumat, sehingga nanti bagi bapak-bapak yang setiap hari Jumat diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, pada hari ini diberi rukhsah. Namanya rukhsah, Pak, boleh diambil, boleh juga tidak. Rasul sendiri pada apabila Jumat bertemu dengan sholat Id, ketika beliau sudah melaksanakan sholat Id, beliau tetap melaksanakan ibadah Jumat karena harus memimpin orang-orang yang masih ingin melaksanakan ibadah Jumat. Tapi kalau ada yang mau meninggalkan Jumat karena sibuk, misalnya nanti mengurusi hewan kurban dan sebagainya, diperbolehkan, ya. Dan ini adalah bagian dari rukhsah yang disyariatkan di dalam ajaran kita semua. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.